Oke, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada dimanapun saja. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan bahwasannya Tuhan masih berikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita kembali boleh bersama-sama beribadah, bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak habis-habisnya ucapan syukur bisa kita naikkan kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Akan seluruh bisa membalas kesetiaanmu mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terkecuali bagiku. Sungguh indah. Lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh bisa membalaskan kesetiaanmu mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan tentangku, tak terkecuali bagiku. Sungguh indah. Rasa pengorbananmu bagiku
yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Kami memujimu, Kau yang setia, sungguh besar kasih setiamu. Haleluya, kami memujimu Tuhan. Haleluya, tiada Allah sepertimu Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Terpujilah namamu, kudus kudus Kau, kudus kudus namamu. Pujilah Kau Tuhan, kami bersyukur, kami tinggikan namamu. Haleluya, Mesia, kami memujimu, kami bersyukur. Sebab Kau besar, Kau layak dipuji, yang layak disembah. Muliakan namamu Tuhan. Engkau sungguh baik, terpujilah namamu. Haleluya, glory, glory, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Layak dipuji, layak disembah, Kau layak benar. Terpujilah namamu, kudus kudus namamu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak terima pujian, sembah syukur bagimu. Haleluya, betapa karyamu sempurna dalam kehidupan kami, Bapa. Betapa Engkau menciptakan kami sungguh indah. Betapa Engkau menciptakan kami sungguh berharga, Bapa. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwasannya kejadian kami dahsyat dan ajaib, bahwasannya Engkau selalu beserta dengan kami, bahwasannya kejadian-kejadian yang Engkau berikan dalam kehidupan kami itu sungguh amat luar biasa. Kami bersyukur Bapa, oleh sebab itu kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bahkan kami serahkan semua alat-alat yang kami gunakan, biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita kembali bersyukur, kita kembali memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab-Mu bertiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, Bapa-Ku baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
Puji Tuhan, kita percaya bahwasannya Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur dan terus bersyukur karena Tuhan baik. Dan kebenaran firman Tuhan, kita angkat kembali pujianku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Mari kita bersanduk dengan firman Tuhan. Allah akan bertata dalam dan surah. Kesempatan ini di ibadah besar ini Tuhan, kami syukur bahwa sore ini kami berkumpul sekalipun secara virtual. Kami syukur karena kami boleh merayakan ibadah on ini Tuhan. Terima kasih Tuhan ini. Kami boleh belajar dengan Tuhan dan Roh Kudus, Guru Agung kami, boleh ajari kami, menuntun kami, untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman. Kiranya biarlah kita bagaikan tanah subur, di mana itu boleh tumbuh dan berbuah di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami kudus untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan siap belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi kuat di dalam Kau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan. Sore ini saya merasa senang sekali karena saya diisi bagian mengapat bagian, yaitu bagi berkat rohani pada kita semua. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih Tuhan, ketika kemarin saya dikasih tema oleh kerohanian, yaitu ngandul atau tema penguasaan di hamba Tuhan. Tetapi kemarin saya lihat di grup komunitas pesat, judulnya ada yang berang, Pak Ibu. Hamba Tuhannya dihilangkan. Jadi tinggal judulnya penguasa diri. Jadi tidak ada hamba Tuhannya. Jadi tema kita, firman Tuhan, judul firman kita pada sore ini adalah tentang penguasaan diri. Jadi tidak pakai hamba Tuhan. Tapi kalau mau pakai hamba Tuhan juga boleh. Haleluya.
Saya raya kita semua berkati Tuhan. Jadi tema kita sore ini tentang penguasaan diri. Saya mengajak kita sore ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan sama belajar tentang penguasaan diri. Tentu kita ingin tahu apa itu penguasaan diri. Tentu harus didasari dengan ayat Alkitab, ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan di dalam Alkitab memang dalam ayat dari yang menyinggung, membahas tentang penguasaan diri, Bapak Ibu Saudaraku. Di sini saya akan mengajak semua terlalu tentang kitab Galatia ayat 22 sampai 23, yaitu tentang buah roh kudus. Jadi penguasaan diri itu adalah buah roh. Dari 9 buah roh, yang terakhir itu dikatakan tentang penguasaan diri. Jadi dikatakan dah penguasaan diri. Dalam Galatia ayat 22 sampai 23. Bahwa buah roh adalah kasih. Yang pertama. Yang terakhir katakan penguasaan diri. Tidak hukum yang menentang hal ini. Bahwa katakan setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia sudah menyalip kedagingannya dalam nafsu dan keinginannya. Jadi ini saudara Bapak teman-teman, kita sama belajar tentang penguasaan diri. Jadi tidak ada hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Karena kemarin saya lihat di judulnya dirangi hambanya tinggal penguasaan diri. Bicara tentang penguasaan diri, kita tentu ingin tahu apa pentingnya, apa arti penguasaan diri, bagaimana cara membangun roh penguasaan diri. Arti jadi penguasaan diri dalam bahkan kemampuan mengontrol diri untuk tidak dipengaruhi oleh pikiran keinginan manusia yang negatif dan jahat. Bapak Ibu saudara, dikatakan bahwa seorang pelayan telah menguasai dirinya dalam sehal merupakan orang yang telah memenangkan pertandingan. Jadi di 2 Timotius 4 ayat yang 5 dikatakan itu Bapak Ibu bahwa Rasul mengatakan bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi kita sebagai hamba pengikut pelayan Tuhan, Rasul Paulus menekankan 2 Timotius pasal ke-4 ayat 5a itu kuasailah dirimu dalam segala hal. Dikatakan kita bisa menguasai diri kita dalam segala, maka dikatakan kita merupakan orang yang memenangkan sebuah pertandingan. Bapak Ibu teman-teman, kita ingin tahu apa arti penguasaan ini. Jika penguasaan ini sangatlah penting untuk kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan mengerti dan memahami bahwa pentingnya penguasaan diri. Karena dengan demikian kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Allah, telah hidup melalui sebuah proses, yaitu kita bisa menguasai kita. Kita bisa mengontrol diri kita, belajar untuk bisa menguasai diri kita tidaklah gampang, saudara. Saya pribadi ya berterima kasih kepada panitia atau tim Hanian yang sudah memberikan judul tema tentang penguasaan diri saya. Karena saya golongnya memang dalam buah roh ke-9 ini, tentang penguasaan ini, ya masih bergumul, saudara. Masih berjuang bergumul tentang penguasaan diri. Nah, kata penguasaan diri, kita harus belajar arti kata penguasaan diri. Itu yang perlu kita bahas sama. Yang dimasukkan adalah mampu untuk dapat menahan diri, mengekang diri, dan menjaga diri kita sendiri. Agar kita tidak diperbudak oleh dosa. Jadi kata kuasa di penguasaan diri itu kemampuan
untuk dapat menahan diri. Jadi ada sebuah kemampuan di dalam diri kita untuk menahan diri kita atau mengekang kita, jaga diri kita supaya kita tidak jatuh ke dosa, kita tidak diperbuat oleh dosa. Saya pribadi, saudara, jujur, ketika tema atau judul Tuhan tentang penguasaan diri, saya bilang, wah, haleluya, Tuhan, kena ya. Baru judulnya saja saya kena, saudara, penguasaan diri. Ya, karena saya jujur tentang penguasaan diri, bagian ayat 5 ayat 223 tentang penguasaan diri itu adalah buah roh. 9 roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Ya, ini memang sesuatu hal yang sangat signifikan, sangat penting buat kita sebagai hamba Tuhan untuk bisa menguasai diri kita. Dan itu yang kita mau pelajari hari ini, saudaraku, tentang penguasaan diri. Apa penguasaan diri? Paulus katakan kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Nah, kemampuan untuk pikiran. Kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak. Jadi saudaraku, kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Jadi pikiran kita ini perlu kita kontrol, kita kendalikan. Tentunya kita dimampukan oleh Roh Kudus. Tentu yang kita, saudara. Saya pribadi ya masih selalu untuk bisa mengandalkan diri. Tapi saya ingin belajar, punya sebuah kerinduan, ya bagaimana supaya saya bisa mengendalikan pikiran saya atau kebiasaan buruk saya. Ya, saya perlu juga garisbawahi ada kebiasaan buruk itu. Ya, kadang mudah emosionalnya tinggi, nggak marah seperti Bapak Ibu. Itu kebiasaan saya, mudah emosional, marah, itu kebiasaan buruk saya. Jadi saya garis bawahi dan makanya saya dapat tema diberi oleh panitia kita atau tim kerohanian saat saya bersyukur dari dulunya saya sudah diberkati, saudara, sudah diberkati, yaitu tentang penguasaan diri. Kemarin katakan hamba Tuhan, tapi kurang hamba Tuhannya tinggal penguasaan diri, saudara. Jadi ini buah Roh Kudus. Jadi ada 9 buah yang terakhir itu tentang penguasaan diri, kita bahas yang sore hari. Galatia 5 ayat 22-23. Dikatakan jika kita sudah bisa menguasai diri kita segala hal, maka kita diibaratkan atau dimakan sebagai orang yang sudah memenangkan sebuah pertandingan. Betapa luasnya kita sebagai hamba Tuhan bisa menguasai diri kita. Karena kita sudah akan lebihi seorang menang. Bahkan dikatakan menangkan sebuah pertandingan iman, dalam pelayanan yang dimaksudkan dalam menjalani hidup ini. Jadi perlu pengendalian diri. Karena kita dikatakan sudah melebihi daripada menang. Jadi kita betapa pentingnya kita harus mengerti tentang apa itu pengendalian diri. Bapak Ibu berkat nama Tuhan, saya pribadi ketika berbicara tentang penguasaan diri, jujur saya bergumul. Maka saya sangat makasih pada tim Hani Pusat yang memberikan tema tentang penguasaan diri kepada saya. Ini menjadi proses, jadi guru dosen buat saya. Tema yang menarik yang saya sampaikan dan saya bagikan dan sama kita belajar sore ini. Tentu dengan tuntunan bimbingan Roh Kudus kita bisa bukan firman Allah, tidak bisa kemampuan kita, tetapi kata Tuhan dikatakan bahwa di luar Tuhan kamu tidak bisa berapa-apa. Tentu kita menggunakan kuasa Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Nah, tadi kita ajar tentang apa itu penguasaan diri. Sudah kita pelajari bahwa kemampuan mengontrol diri atau kemampuan mendisiplin diri yang tinggi untuk tidak dipengaruhi atau untuk mudah dipengaruhi oleh keinginan niawi atau keinginan daging yang bersifat ya keringan, tidak berkenan dari Allah. Itu saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita membahas tentang bagaimana cara membangun roh penguasaan diri. Kalau tidak berbicara tentang arti atau definisi atau apa arti penguasaan diri, kita sudah pelajari, saya sudah jelaskan. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu terkasih Tuhan untuk sama-sama belajar tentang bagaimana membangun penguasaan diri. Ini tidaklah gampang, sudah. Saya menyadari tidaklah gampang, tetapi kita punya kenduan untuk mau melakukan firman, tidak sekedar berteori, tidak sekedar ngomong, tapi kita integritas, saya katakan, satu perkataan perbuatan, dan tentu ini pergumulan buat kita. Terutama saya pribadi, maka saya akan berulang, saya sangat diberkati dengan tema yang diberikan kepada dia. Terima kasih tim yang besar memberikan tema tentang penguasaan diri. Kena ke saya, Bapak Ibu dalam nama Tuhan. Jadi di sini saya mau mengajak untuk belajar tentang bagaimana untuk kita ingin tahu, Bapak Ibu, bagaimana cara membangun penguasaan diri. Firman mengatakan yang jelas topik bahwa ada beberapa langkah tentang untuk supaya bisa membangun penguasaan diri. Yang pertama adalah ada 7, Bapak Ibu, yang saya beri. Pertama adalah tentang yaitu akui masalah saudara atau dosa saudara atau kelemahan saudara, pergumulan saudara. Akui dia kepada siapa? Akui kepada Tuhan. Jujur, akui. Titik awalnya membangun penguasaan diri karena suatu hal harus menjawabkan tingkah kita. Tidak pernah dicoba oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat oleh Yakobus itu ayat 4. Apa artinya, Pak Ibu? Kita melakukan sesuatu oleh karena kita menyukai. Ketika saya melakukan sesuatu, dia mengatakan bahwa hal itu tidak bagi saya tadi. Nah, saya masih bukannya. Mengapa? Karena saya menyukainya untuk melakukan hal itu. Menyayanginya, menginginkan. Itulah keinginan yang terdalam. Apakah sudah ingin bisa menguasai itu? Untuk itu kita harus mengakui masalah kita di hadapan Tuhan. Apa pergumulan kita? Apa persoalan kita di hadapan Tuhan? Aku secara lebih spesifik di hadapan Tuhan. Mulai berdoa kepada Tuhan dengan sungguh. Ya Tuhan, Engkau bahwa aku tidak bisa mengendalikan diri dalam ini. Aku mohon berikan bagiku kekuatan dan hikmah agar aku bisa menguasai dalam hal ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Poin yang pertama tentang itu untuk kita menguasai diri kita, yang untuk membangun penguasaan diri kita. Yang pertama, mengakui masalah kita. Kita berdoa, mengakui di hadapan Tuhan. Saya pribadi lakukan di Bapak Ibu. Bergumul dengan saya ini, bergumul dengan masalah hidup ini. Ya, saya berdoa Tuhan, tolong saya untuk bisa mengalihkan diri dalam hal ini. Karena saya mau, saya mohon dengan Tuhan, minta ampun Tuhan. Saya sudah berdosa Tuhan. Saya berikan salah saya. Semua saya ini Tuhan. Saya berdoa untuk supaya saya bisa menguasai diri tentang hal dan bisa akan lebih dari pemenang kalau sudah bisa menguasai diri ini yang terkasih. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan dan hikmatnya kita agar kita bisa menguasai diri dalam hal apa yang kita di kelemahan malah dalam hidup. Itu poin yang pertama, Ibu. Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu, yang kedua yaitu bagaimana cara membangun penguasaan diri. Yang kedua adalah lupakan apa yang ada belakang atau masa lalu. Yang kedua, lupakan apa yang ada di belakang atau masa lalu. Itu poin dua. Alkitab kata, lupakan apa yang di belakang, arahkan pandangmu kepada apa yang di depan untuk mencapai tujuan. Dalam Filipi
3 ayat yang ke-13 Pak. Tuhan berkata bahwa sekali Anda gagal, bukan berarti Anda akan selalu gagal. Kejadian atau kegagalan di masa lalu bukan berarti bahwa kita tidak pernah mampu untuk mengubah jadi sukses dalam kemenangan di masa depan. Jadi kita harus belajar melupakan apa yang terjadi di belakang kita, yaitu kegagalan, misalkan kita itu ke dalam dosa, kita itu ke dalam kegagalan, masalah, jadi kita terjatuh ke dalam dosa, dan kita ingin melupakan itu, dan kita mengambil sesuatu pandangan kita ke depan, atau buat tujuan dikatakan dalam Filipi 3:13-14. Justru kita lebih dijadi ajaran apa yang terjadi di lalu. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengalami hal yang sama serupa yang saya alami di lapangan itu, dampak banyak godaan saudara. Nah, jadi ada sesuatu yang terjadi buat kita kadang jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan berkata, "Sekun dosa merah di kami, aku itu seperti salju. Sekalipun dosa merah seperti bulu kusut akan putih di bulma." Kita mengakui, bertobat dan mengampuni di depan Tuhan, dan melupakan itu dan meninggalkan itu, dan kita maju dan mengarahkan pandangan kita kepada buat tujuan, yaitu ingin berjalan bersama Tuhan, ikuti kurnia Tuhan, ikutin kehendak Tuhan, dan mengambil keputusan dan komitmen untuk tunggu. Tapi jangan tobat-tomat ya saudaraku ya. Hari ini besok ini terjadi. Kalau kita di lapangan itu banyak sekali tantangan yang kita alami. Jadi kita harus, yang kedua itu adalah kita harus melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan pandangan kita ke depan untuk meraih sebuah tujuan. Bapak Ibu itu kasih Tuhan, tetapi bila kita selalu fokus katakan kepada kegagalan di masa lalu atau menerus dikuasai oleh rasa bersalah, maka hal ini memberi jaminan untuk terus mengulang kesalahan yang sama atau kegagalan yang sama. Kemudian hari setelahnya seorang yang memudikan sebuah mobil lalu lihat kaca spion terus, maka pasti akan apa ya di depannya. Jadi kita akan lihat terus kaca spion terus, saudara. Ini ilustrasinya. Melupakan apa yang di belakang. Ini membangun roh ke penguat diri, saudara. Jadi jangan lihat spion terus, saudara. Kalau lihat spion terus, kita noleh ke belakang, apa yang terjadi? Kita akan menabrak apa yang di depan. Jadi saudaraku, kita lihat pandangan fokus kita ke depan, sehingga kita bisa mimpi yang bisa menyenangkan hati buat Tuhan yang dia itu memuliakan nama Tuhan sesuai dengan Tuhan amanahkan dari kita. Dan kita nggak gampang melakukan itu secara manusia, saudara, tapi Roh Kudus menjadi besar kita, mengajar kita, menuntut kita selagi terus mendekatkan kita sepenuhnya kepada Dia. Tentu Dia membimbing, mengajari kita. Hanya Kudus yang mengubah manusia, hanya Tuhan. Saya pribadi dari manusia bisa merubah hidup saya dengan berbicara bagaimana, tapi Kuduslah yang bekerja melalui doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk saya dan membuat diri bisa berubah, bertobat, melupakan apa yang lain. Tidak gampang bagi saya pribadi, manusia tidak gampang. Bergumul, bergulat, tetapi itu harus saya kerjakan untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Itu poin kedua, saudaraku. Yang ketiga, bagaimana membangun penguasa. Yang ketiga adalah berkalah kepada perasaan saudara. Bagaimana berkalah kepada para saudara. Jadi itu poin ketiga. Apa saudara membiarkan saudara kendalikan diri saudara. Hal ini sudah dikuasai perasaan-perasaan. Dia ingin saudara dan saya yang menguasai perasaan. Saudara dan saya jadi tuan atas perasaan. Jadi kita harus menguasai perasaan kita. Kita harus kata kepada perasaan kita, tidak kepada saya. Tidak kepada keinginan dunia, kedagingan yang akan menjerumuskan kita kepada dosa. Jadi kita berkata kepada perasaan kita, berbicara perasaan kita, belajar mengerti perasaan kita, mengerti perasaan kita. Saya pribadi, saudara, bertemu dengan perasaan.
Ya, seperti ada lagu dunia itu, maaf saudara, dikatakan bahwa aku juga masih punya perasaan sama dirimu, dikatakan begitu ya. Ada dunia itu, maaf saudara ya. Ada dikatakan bahwa kita juga punya perasaan. Jadi ketika kita disakiti oleh seseorang, kita punya perasaan tersakiti. Kita belajar untuk mengampuni, maafkan orang. Karena oleh Bapa juga, kau mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain, maka Bapakmu di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi kita belajar berkat pada perasaan kita. Nah, jadi kita berkat karena kasih karunia Allah, Ia mendidik kita supaya kita meninggal kefasikan, keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia. Dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12. Kasih karunia Allah yang memberikan kepada kita kuasa melakukan apa yang benar. Karena kekuatan kita sendiri, Allah memberikan kepada kita kemampuan berkata tidak kepada kita atau keinginan untuk dorongan-dorongan saat. Jadi kita berkata tidak, Bapak Ibu, perasaan kita yang atau yang mendorong kita kepada keinginan yang menyesat kita, yang menjerumus kita pada hal-hal yang duniawi atau kita bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi itu yang tentang bagaimana cara membangun perasaan diri. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan, memang hasil dalam mengendalikan diri tidak gampang. Berdasarkan justru akan sering frustasi dibuat. Tapi kita perlu minta belasihan Tuhan untuk supaya kita diberinya kuasa, kekuatan atau kemampuan untuk supaya kita bisa beraktivitas. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, poin yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menguasai diri. Yang keempat adalah percayalah bahwa saudara dan saya bisa berubah. Poin yang keempat, membangun program diri. Yang keempat, percayalah bahwa saudara dan saya sudah berubah. Buah roh dimulai di dalam diri kita, oleh pikiran kita. Buah roh dimulai dalam pikiran kita. Oleh karena itu, harus menabur benih firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Cara berpikir menentukan perasaan kita, dan perasaan menentukan cara kita bertindak, saudara. Jadi pikiran kita ini perlu kita kontrol. Kita isi firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang akan ubah mindset kita, cara berpikir kita, pola pikir kita. Dan dikatakan bahwa cara pikir kita menentukan perasaan kita. Betul, saudaraku. Saya ulangi. Perasaan kita menentukan cara kita bertindak. Jadi kita berpikir bagaimana melakukan sesuatu, itu perasaan juga akan mengikuti seperti yang kita pikirkan itu. Jadi, saudaraku yang dekat sama Tuhan, bahwa alam dan kita kuasa untuk mengubah kebiasaan buruk. Ketika Dia memberikan kita kuasa memilih pikiran yang kita pikirkan. Di dalam 2 ayat yang kedua, dan bahwa kita berubah dengan cara mengubah pikiran kita. Jadi kita dalam menguasai diri kita merubah cara pikir kita, pola kita berubah. Kita belajar menabur pikiran kita itu firman. Setiap hari kita harus firman Tuhan, harus renungkan firman Tuhan. Supaya pikiran kita itu diisi dengan firman Tuhan. Tidak takut kesalahan. Pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis, yang tidak berkenan. Tapi kita di sini tekankan bahwa harus bisa merubah hidup kita. Percayalah bahwa kita bisa berubah. Saya ya, pikiran kita berubah. Kita isi pikiran kita, otak kita dengan firman Tuhan. Merubahnya seperti itu, saudara. Dikatakan jelas di dalam Roma ayat 2, kan kita berubah dengan cara mengubah pikiran kita. Oleh itu, ketika penguasaan diri kita dicoba, kita memenuhi pikiran dengan janji Allah, dengan firman Allah yang berkaitan dengan pencobaan itu, agar tindakan kita berhadapan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 13 ayat ke-10 berkata bahwa
kita tidak akan pernah dipakai melampaui kekuatan kita. Jadi Anda dan saya perlu lagi berat, pencobaan terlalu berat, tidak lagi berkata kian. Pencobaan terlalu berat, aku tidak sanggup lagi mengatasi. Ingat, Alkitab berkata, itu setia. Jika saudara saya sebagai umat hamba atau orang Kristen, orang Nasrani ikut Tuhan, Allah tidak membiarkan saudara saya dicubai melampaui kekuatan saudara saya. Yang memberikan kita dan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, bagaimana cara bangun roh penguasaan. Poin yang kelima adalah buatlah kita bisa mintai pertanggungjawaban. Dari poin yang kelima, baru bagaimana cara membangun penguasaan diri. Kita buat diri kita bisa dimintai pertanggungjawab. Katakan bahwa temuilah seorang paling saudara sayang untuk mengoreksi diri kita. Tentu dia akan minta untuk berdoa kepada kita, koreksi kita, mana yang beres, mana yang benar. Dia untuk orang yang terdekat kita sudah bersuami dan suami kita pasangan hidup yang jelas yang terdekat dengan kita untuk bisa berdoa kita dan bahkan kita sehingga mereka adalah perisai doa kita. Orang kita seharusnya para pasangan kita. Orang kalau saya ya istri saya, istri saya yang saya mintain supaya dia ya mengoreksi ya berdoa buat saya, tolong doakan saya berdoa istri saya, doakan saya ya koreksi saya kesalahan 5 begini ya, tolong doakan saya dan koreksi saya supaya bisa ya berbenar, supaya bisa merubah diri ke arah lebih baik, ke arah yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dalam hidup saya tadi. Itu Bapak Ibu sedang dikasih sama Tuhan. Karena di dalam Khotbah 4 ayat 2 berkata bahwa dan bila seorang dapat dikatakan 2 orang akan dapat bahan, 3 lembaga tidak memutuskan. Jadi dalam pergumulan saya pribadi Bapak kasih nama, saya ya meminta supaya pasangan hidup saya, istri saya itu yang mendoakan saya. Saya minta mendoakan saya, ya saya supaya saya lebih kuat di ke depan. Bagaimana cara saya seharusnya menjalani hidup. Ya saya bergumul. Karena katakan dalam pengkhotbah itu bahwa dalam orang dapat dikatakan 2 orang akan bahan tali timbar tak mudah terus ajak pasangan saya istilah untuk mengoreksi saya. Itu yang kedua. Yang kelima, poin kelima tentang bagaimana kita dapat membangun penguasaan diri yang kelima. Yang keenam, Bapak yang kasih lemaran, yaitu dari Ibu kerongkongan. Poin keenam, bagaimana cara mengatasi atau meningkatkan penguasaan diri. Yang adalah hindar cobaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang keenam, bagaimana cara membangun penguasaan diri. Yang keenam adalah hindari cobaan. Bagaimana cara dari cobaan? Jangan menaruh diri kita di tempat di mana kita menghadapi cobaan. Jika kita bergumul dengan alkohol, maka seharusnya kita jangan pergi ke bar. Kita bergumul alkohol atau minuman keras, maka kita mencari ya jangan pergi ke tempat, kalau bahasa orang sini ya kedai begitu. Ya jangan pergi ke situ. Kalau kita gumul mau ingin lepas itu, ingin bebas itu cara menghindari cobaan yang pertama. Terus jika kita bergumul dengan badan atau timang kita, berat badan kita, seperti saya ini sudah naik berat badan, sekarang udah 74 kilo badan saya, saudara.
saya bergumul dengan badan saya, dikatakan bahwa Anda seharusnya mengisi lari es dengan es krim. Nah, harusnya sebaiknya Anda tidak mengisi lemari es saudara dengan es krim. Jadi kalau ada suka makan es krim, ya taruh krimnya di lemari es, nah, itu ya hentilah kalau bergumul saudara dengan berat badan. Itu contohin coba. Ya kalau kita bergumul masalah berat badan, ini contoh saya poin yang ke-6. Bagaimana kita meningkatkan kemanusiaan ini. Jadi bergumul berat badan. Ya bagi yang suka makan es krim, ya jangan makan es krim lagi. Karena bisa menaikkan berat badan. Jadi kalau dia bergumul, bagaimana saya bisa langsing, bisa stick badan, bisa standar, tapi es krim terus, taruh dalam kulkas lagi, makan lama lagi, itu naik terus berat badan. Itu mencobai, menghindari. Jadi kita harus hindari cobaan itu. Kalau kita lemahnya di situ, ya jangan pergi ke situ. Kalau bergumul tentang dosa itu, ya kita pergi ke situ, hindari. Jadi yang poin yang kena hindari. Kalau bergumul dengan berat badan seperti saya, yang makan itu atur pola makan, jangan terlalu banyak makan. Itu poin yang ke-6 dari cobaan. Itu contoh, ya. Jadi yang suka makan es krim, ya berhenti makan es krim. Nah, kalau nggak bisa apa, kurangnya. Dan itu menambah beradaan, itu contoh. Nah, yang terakhir, Bapak yang terkasih makan, poin yang kedua adalah bagaimana cara membangun penguasaan diri, yaitu bergantung dengan kuasa. Yang terakhir, bergantunglah dengan kuasa Allah. Setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi akan jauh lebih ringan bila saudara dan saya bergantung pada Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat saudara lakukan tanpa Tuhan Yesus. Kuncinya adalah rahasia sukses penguasaan diri. Bapak Ibu sudah perhatikan, Bapak Ibu lakukan dalam Tuhan. Ya, bahwa ada rahasia dikatakan. Siapa rahasia sukses dalam menguasai diri? Yaitu adalah kita harus kuasai oleh kasih. Jadi hidup dan rahasianya untuk sukses dalam memiliki diri itu adalah hidup yang harus dikuasai kasih Allah. Harus kuasai oleh kasih Yesus. Harus dikuasai oleh buah Roh Kudus. Jadi hidup kita dikuasai buah Roh Kudus, oleh dikuasai kasih Allah, dikuasai oleh Tuhan. Tuhan yang menjadi kuasa hidup kita. Itu rahasianya. Saudara mendapat pencobaan, ingat bahwa Tuhan Yesus beserta kita dan Ia menyediakan kuasa untuk mengubah kehidupan saudara saya. Jadi saudara pun terkasih dalam ada 7 poin, 7 bagaimana cara meningkatkan roh penguasa diri. Di dalam kitab Ibu dan kasih dan dalam nama Tuhan. Dalam Alkitab ada ayat yang membahas tentang pengendalian diri dalam hidup kita sehari. Ada 6 ayat dalam Alkitab yang membahas tentang pengendalian diri. Kita sudah belajar tentang pengendalian diri. Jadi 6 ayat. Ayat yang pertama ada dalam Amsal 2 ayat 28. Tadi kita belajar bagaimana cara meningkatkan atau membangun menguasai diri. Ada 7 poin tadi, 7 Bapak Ibu dan Tuhan bisa dicatat, bisa dipelajari. Ini ada 6 ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan atau yang membahas tentang pengendalian diri dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah dalam Amsal 25 ayat 28. Katakan bahwa orang yang tidak mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh. Dikatakan seperti kota yang roboh, saudara. Bagaimana kota yang roboh? Atau ini maksud saya, maksud kami di sini adalah seperti kota yang roboh pokoknya.
Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh. Dari kota ada pokoknya itu. Itulah kira orang tidak mengenai. Artinya hidupnya buar, hidup kacau, hidupnya nggak ada pagarnya, ada dindingnya, nggak ada batasnya, nggak ada undang hukumnya, nggak ada halangnya, jadi bebas, jadi hidupnya kacau. Yang kedua, ada 6 ayat yang kaitan tentang pengendalian. Saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu Tuhan untuk mengingatkan kita kembali pelajaran kita tidak lain dan tidak bukan tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan menguasai diri. Ada 6 ayat, yaitu dalam Galatia 5 yang kita tadi ayat 2 sampai 23 waktu itu tentang buah roh. Dikatakan bahwa ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada bilang roh dalam kelima ayat 22 sampai 23. Dan kita tekan sore ini adalah penguasaan diri. Itu sangat penting kita saudara. Harus menguasai diri kita supaya nama Tuhan diperlihatkan kita. Itu yang ayat kedua. Ada 6 ayat yang membahas tentang penguasaan diri. Saya bagi sore ini kepada Ibu saudara kasih. Yang ketiga di dalam Petrus 1 ayat 5 sampai 6 bahwa dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah pada iman, kebaikan dan kepada kebaikan, pengetahuan kepada pengetahuan, penguasaan diri kepada penguasaan diri, ketekunan dan ketekunan dan aleha. Jadi itu yang ketiga ayat firman Tuhan tentang penguasaan. Yang keempat ditulis dalam Titus 1 ayat 7-8. Bapak Ibu kasih Tuhan kan bahwa sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang milik jemaat harus tidak bercacat. Nah, dalam dikatakan sebab sebagai pengatur rumah Allah, orang pemilik jemaat harus dicacat. Tidak angkuh, bukan pemerang, bukan peminum, bukan pemarah, atau tidak serakah, melainkan suka memtumpangan, suka yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Jadi yang keempat, dalam Titus 1 ayat 7. Terus ada katakan adil, saleh, dapat menguasai diri. Jadi sebagai pemilik jemaat, Tuhan harus tidak bercacat dan bisa menguasai diri. Jadi betapa pentingnya saudaraku, pentingnya penguasaan diri sebagai hamba atau sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, secara pribadi, betapa pentingnya menguasai diri. Bahas kita sore ini tentang penguasaan diri. Saya ambil ayat, saya dapatkan, saya pelajari dalam Alkitab yang menyinggung penguasaan diri. Kelima, di dalam Amsal 16 ayat 2, itu dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi orang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya lebih seorang merebut kota. Jadi dalam Amsal 16:32 katakan bahwa orang yang sabar. Jadi penguasaan diri ini identik dengan kesabaran. Jadi saya pribadi saudaraku bergumul juga lain dengan kesabaran. Jadi orang yang menguasai diri itu tentu dia sabar. Orang yang sabar dikatakan dalam Amsal 11 ayat 2 melebihi seorang pahlawan. Hebat, saudara, melebihi pahlawan. Jadi kalau saudara saya bisa sabar, saya pribadi gumul dengan ini, saudara. Ya, tapi saya minta Tuhan Roh Kudus memampukan dia untuk saya kuat dan bisa jadi orang sabar. Saya jujur, saya katakan dengan Tuhan, saya bukan orang yang sabar, tapi saya mau belajar jadi orang sabar. Dan tolong saya Roh Kudus sebagai guru agungnya, nolong saya itu bisa. Karena sering kali tidak lolos ujian tentang mata kuliah kesabaran. Nah, tapi di sini adalah bahwa orang yang sabar lebih seorang pahlawan. Jadi kalau saudara adalah ya bisa sabar, bisa masih saudara saya akan melebihi pahlawan. Orang yang bisa menjadi lebih orang merebut, ya, lebih soal merebut kota. Orang yang sabar
pahlawan dikatakan oleh Tuhan. Dan orang yang bisa menguasai dirinya melalui seorang yang merebut kota. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang hari ini, ayat yang ada 6 ayat Tuhan yang menyinggung tentang masalah penguasaan diri. Yang ke-6 itu di Titus 2 ayat 6 katakan bahwa demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri ke dalam segala hal. Jadi dalam Titus 2 ayat dikatakan demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi saudara dan saya memang sudah di situ dekat orang muda, tapi saya adalah semua kita ya di dalam Tuhan. Ada yang tua, ada yang muda. Tekankan kepada kita ya supaya kita menguasai diri kita dalam segala hal. Dan dikatakan bahwa kalau orang bisa menguasai diri segala hal, maka kita sudah dianggap merupakan orang yang sudah menjadi pemenang. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan dan saya sudah bisa menguasai diri kita dalam segala hal, maka sudah dikatakan merupakan orang yang sudah menangkan sebuah pertandingan. Itu saudaraku yang Tuhan. Sudah memenangkan, sudah dianggap memenangkan sebuah pertandingan. Jadi betapa pentingnya menguasai diri. Makanya tadi saya ulangi di awal di kata-kata saya, ketika saya lihat membaca tema sejudul firman Tuhan yang diberikan ke saya oleh tim kerohanian besar, saya langsung diberkati. Dengan judul saya sudah diberkati. Apa? Penguasaan diri. Itu yang dikasihkan ke saya. Terus judul yang kedua, penguasaan diri seribuan. Ya, luar biasa, haleluya. Apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan hilangkan. Jadi dari judul firman Tuhan sore ini. Ya. Jadi betapa luar biasa saudaraku yang dekat nama Tuhan. Saya berbagi sore ini tentang penguasaan diri. Ya, ini untuk saudara dan untuk saya. Jadi firman Tuhan itu bagai pedang mata dua. Jadi kena saudara, kena juga. Jadi sama-sama kena firman Tuhan untuk saya dan saudara. Sama-sama belajar dan guru adalah Roh Kudus Tuhan sendiri, Roh Tuhan sendiri yang menuntun kita untuk tadi mampukan untuk melakukan firman Tuhan. Saudara yang judul firman Tuhan sore ini adalah penguasaan diri. Jadi dalam Titus 2 ayat 6 ini ada 6 ayat firman Tuhan yang membahas tentang penguasaan diri di dalam kitab. Saya sudah sebutkan sore ini. Ya, dikatakan ya demikian orang muda nasihati mereka supaya mereka menguasai diri segala hal. Kita belajar untuk menguasai diri juga. Jadi mendisiplin diri kita untuk tidak mudah tergoda, tidak mudah tergiur oleh hal-hal yang akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan kita bisa menguasai diri kita. Terus bisa menguasai diri. Karena kalau kita bisa menguasai diri kita katakan sudah memenangkan sebuah pertandingan. Jadi kalau saudara ya sudah bisa menguasai diri saudara saya dalam segala hal, saudara dikatakan sudah menangkan pertandingan. Menguasai diri dalam segala hal. Itu penting sekali. Saya sangat diberkati sekali dengan firman Tuhan yang diberikan kepada saya dan saya bisa ya mohon pertolongan Tuhan bahkan kepada saudara saya meskipun di lewat ya online seperti lewat ya seperti ini, teknik seperti ini, aktual dikatakan seperti ini, setidaknya saya bisa berbagi dan kuasa Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh keadaan, situasi dan apa. Dan semua bisa diberkati sore ini oleh firman Tuhan. Dan semakin kita dikuatkan. Dikata dari mana iman kita bertumbuh? Dari pendengaran firman Tuhan. Menguatkan. Besi makan besi, sesama menajam sesama. Cukup firman Tuhan sore ini. Aku berbicara tentang penguasaan. Jadi saudara menamakan tadi ada 7 cara untuk bangun penguasaan diri. Saya ulangi. Yang pertama adalah akui salah saudara saya, dosa saudara depan Tuhan.
Yang kedua, lupakan apa yang ada di belakang saudara atau masa lalu saudara. Lupakan. Saya sedang bergumul melupakan masa lalu saudara. Ya, saya sedang bergumul, bergulak. Tuhan, tolong ya untuk bisa lupakan masa lalu saya suram, yang ada karuan, yang nggak beres. Saya untuk mengarahkan pandangan saya ke depan untuk saya bertobat. Saya katakan saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Ya, saya minta tolong dengan Tuhan. Saya bisa bertobat. Saya tidak mau tobat hari ini buat besok kuman mau saya. Saya berusaha ya, dalam kejatuhan saya ke dalam dosa itu ya saya bertobat. Telepon Samuel pergi ke Seminci itu seperti saya usahakan ketika bahwa Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni dan memulihkan. Katakan dalam Tawarik itu selalu dan aku yang atasnya namaku disebut. Nah, berdoa dan merendahkan diri dan mencari aku, lalu berbalik jalan yang jahat. Katakan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan memulihkan keadaan negerinya. Jadi sekarang firman Tuhan akan mengampuni dosa saya dan memulihkan keadaan saya. Itu harapan saya, saudara. Jadi tidak gampang bergumul untuk itu. Dan saudara bisa juga ya bergumul dengan apa yang ada di dalam saudara. Yang ketiga bagaimana cara membangun sendiri, saya ulangi lagi kesimpulan, berkatalah kepada perasaan Anda atau kendali perasaan Anda. Yang keempat, ayat 3 ini, kendalikan perasaan. Saya gumul, kendalikan perasaan saya. Doa terus, supaya saya bisa mengendalikan perasaan saya, mengontrol perasaan, tergejolak dalam diri saya. Saya doa. Yang keempat, percaya Anda bisa berubah. Saya katakan pasangan hidup saya, diri saya, percayalah saya bisa berubah bersama Tuhan, pasti bisa. Saya bisa berubah. Kalau kemarin ya terjatuh dalam dosa atau bagaimana, saya bisa berubah bersama Tuhan, pasti bisa berubah. Cara lebih baik. Yang kelima, sebagai kesimpulan itu, buat diri Anda, saudara, bisa minta pertanggungjawaban. Yang keenam, hindari cobaan, saudara. Hindari cobaan. Kalau itu akan menjerumus kita, ya jangan kita kasih. Kalau itu membuat kita jatuh ke dalam dosa, ya jangan kasih. Itu teori firman Tuhan, itu teorinya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Dan Roh Kudus kita. Yang ketujuh terakhir, bergantung, ini yang penting, dengan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong kita. Kesimpulan adalah, rahasia sukses dalam menguasai adalah kita harus dikuasai oleh kasih. Saya tekan kepada saudaraku, rahasia sukses dalam menguasai diri kita harus hidup dikuasai oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat kita mendapat pencobaan, ingat Tuhan Yesus berserta dia Noel dan dia akan kuasa kita untuk bisa mengubah, merubah atau memperbaiki hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selamat. Kami bersyukur buat firman sore hari ini Tuhan, kembali mengingatkan kami untuk kami menghidupi firman ini. Tidak sekadar belajar membaca, tapi kami belajar menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Untuk kami laku firman-Mu, tidak sekadar saja, tapi melakukan. Tolong kami Roh Kudus untuk boleh melakukan firman-Mu. Kami selarang kehendak di kerinduan kami. Tolong sore hari ini Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, kamu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus terus bekerja pada setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, dan sudah yang berfirman sore ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, kami sudah berdoa, sudah mendengar firman dan Roh bekerja dalam kami, menjaga bagi firman Tuhan menjadi pelaku. Dalam Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Saya kembali kepada
Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Jenny yang bertugas doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di surga, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat berkumpul, untuk dapat saling menguatkan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa buat staf yang ada di Yayasan Pesat, beserta dengan divisi-divisi yang ada. Kiranya Tuhan memberi kesehatan kepada setiap kami, tetap memberi kami semangat di dalam menjalani dan mengemban tugas di pelayanan Pesat ini Tuhan. Agar kami satu dengan yang lainnya Tuhan dapat mengayomi. Terima kasih juga Tuhan telah memberi kami kepercayaan dalam mendidik generasi penerus bangsa ini, telah memberi kami kepedulian, dan semoga kami guru-guru Yayasan Pesat selalu diberi kesehatan, beri kami roh yang takut akan Engkau, semangat dan hati yang lebih dalam lagi di dalam melayani. Memberkati setiap keluarga kami, dan juga kiranya Tuhan memberkati para guru yang masih belum menikah, dan kiranya di tahun ini Tuhan, mereka dapat dipertemukan dengan jodoh yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak TK, FC, agar mereka selalu diberkati, diberi kesehatan, agar dapat menjadi anak-anak yang memuji Engkau dan selalu berbakti kepada orang tua. Bimbinglah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, serta nilai-nilai Kristus tertanam dan wujud dan nyatanya ada dalam setiap hidup mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk sponsor donatur kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberi mereka kesehatan, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, usaha mereka, dan kiranya Tuhan selalu ada buat mereka, dan diberkatilah keluarga dan pelayanan mereka. Berdoa juga Tuhan, buat setiap kami yang ada di Yayasan Pesat ini, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia, agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan Pesat yang melayani kemanusiaan di NTT, biarlah Tuhan yang selalu melindungi, tetap diberi kesehatan dan dalam kondisi yang sehat. Memberkati setiap sponsor donatur yang telah menyalurkan berkat melalui Pesat, dan biarlah kesedihan dan ketakutan bagi masyarakat di NTT dapat dipulihkan, dan melalui bencana yang telah terjadi, mereka semakin erat di dalam Engkau, mereka semakin mendekatkan diri mereka kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa terkhusus bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau memberkati pemimpin dan aparat pemerintah kami, baik dari presiden hingga pemimpin kami di desa-desa. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka ya Tuhan, untuk dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini ya Tuhan. Hindarilah kami dari bencana alam. Jauhkanlah dari gejolak, pertikaian, dan permasalahan. Jauhkanlah dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan, terutama penyebaran COVID. Ajarlah kami agar tidak saling menghujat, agar tidak saling menyalahkan dan tidak menyakiti, di mana ya Tuhan, begitu banyak perbedaan agama, suku, dan bahkan ideologi. Bimbinglah kami rakyat Indonesia Tuhan, agar kami tidak dapat menghabiskan waktu kami dengan melakukan atau memikirkan hal
yang sia-sia seperti konflik horizontal, sebab keadaan ini membuat kami sulit untuk bisa maju Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, biarlah bangsa Indonesia ini dipulihkan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, sejatinya masih banyak yang ingin kami katakan, namun Engkau yang mengerti setiap apa perkataan yang kami keluarkan. Terima kasih Tuhan, biarlah doa ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, kiranya Tuhan memberkati rumah keluarga. Hanya Tuhan berkenan, berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan diberkati untuk selamanya. Tuhan berkenan, berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan, berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Pak Dirhan untuk doa berkat. Diberkatilah ketika kami masuk, diberkatilah ketika kami keluar. Kiranya berkat Tuhan dari surga, dari Allah menyertai kami. Kita kasih dari Yesus Kristus menyertai kami dari saat ini sampai Tuhan kali.
dan penyertaan dan mesra dari Roh Kudus terus menyertai kami sampai selama-lamanya sampai Tuhan sudah tua. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah dengar firman-Mu, sudah beribadah memuji Engkau. Dan kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan yang berjudul penguatan diri. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Ajari kami supaya kami melakukan firman-Mu ini dalam setiap kami kehidupan. Berkatilah semua Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu dalam nama Tuhan. Ada kota, desa, dimanapun saudara dan saya tinggal saat ini, diberkatilah. Ketika waktu keluar, berkati Tuhan. Cinta kasih Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, sejahtera dari Tuhan Kristus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Itu sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya persilakan kepada Ibu Sri jika ada pengumuman dipersilahkan. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Selamat sore semua Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih Pak Dirhan. Ya. Terima kasih Kak Ergi dan teman-teman, Bu Jenny. Terima kasih. Terima kasih Mbak Seli, Tuhan memberkati semua. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati. Ya Pak, shalom. Taruh HP dulu. Masih ada sinyal. Makasih, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Pak Dirhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, semuanya. Pak Dirhan. ada teman di Terima kasih. grup